Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mari kita lanjutkan kembali pelajaran kita, pelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung campuran pecahan dan bilangan desimal. Kalau pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang operasi hitung campuran, bilangan pecahan, dan bilangan bulat, ya. Kita lanjutkan. Anak-anak masih ingat kan? Langkahnya adalah ada aturan-aturannya, yaitu bataku, kali bagi, tambah, dan kurang. Ya, maksudnya apa? Ketika ada operasi perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan, maka kali bagi lebih dulu. Atau apabila ada tanda kurung, maka tanda kurung duluan yang harus dikerjakan di dalamnya ada operasi hitung. Baik, kita langsung saja pada contoh, ya. Berikut contoh soal operasi hitung campuran pecahan. 4/3/5 ditambah 2,4 dikali 5/6. Pada pecahan ini, pada soal ini ada 3 bentuk pecahan, yaitu pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan biasa. Operasinya juga ada 2 kali operasi, yaitu penjumlahan dan perkalian. Ya, ingat yang tadi Ibu katakan, bataku kali bagi tambah kurang. Atau kalau ada dalam tanda kurung yang terdapat operasi hitung, itu tanda kurung itu yang lebih dulu dikerjakan. Langkah pertama adalah mengubah semua pecahan menjadi pecahan biasa. 4/3/5 kita ubah menjadi pecahan biasa. Kalau ini punya singkatan baksta. Apa itu baksta? Bawah kali samping tambah atas. Untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ya, baksta bawah kali samping tambah atas. Ya, berarti 5 kali 4 hasilnya berapa dalam kurung atau tidak dalam kurung juga anak-anak sudah paham, karena kalau kali dan tambah yang dikerjakan perkalian terlebih dahulu. 5 kali 4 tambah 3, pernya tetap per 5. Dari mana per 5? Ini asalnya dari sini, ya. Ini sudah anak-anak pelajari di kelas 4 dan kelas 5. 5 kali 4 berapa hasilnya? Ya, 20 ditambah dengan 3. Jadi 23/5. Ya. Nah, 2,4 yang ini kita jadikan pecahan biasa. Anak-anak juga pasti masih ingat, 2,4 memiliki angka yang tetap, yaitu 2 dan 4. Berarti kita tuliskan nanti di sini 24, ya. 24/10. Kenapa per 10? Karena setelah koma ada satu angka nih. Angka 4. Bukannya angka berapa ya, tapi ada berapa angka. Di sini setelah koma hanya ada satu angka, berarti pernya per 10. Jadi 2,4 pecahan biasanya adalah 24/10. Ya. 5/6 sudah merupakan pecahan biasa. Jadi mudah sekali, ya. Nah, ini yang harus diubah menjadi pecahan biasa. Lalu langkah berikutnya apa? Menyelesaikan operasi itu berdasarkan aturan operasi hitung campuran. Berarti 4/3/5 tambah 2,4 kali 5,6 hasilnya adalah 23/5 yang kita dapatkan dari sini, ditambah 24/10 dari sini, ya, lalu dikali dengan 5/6. Ingat, ada tambah, ada kali. Yang dikerjakan adalah perkalian terlebih dahulu. Oke. Nah, pada perkalian pecahan, anak-anak masih ingat kan? Ini boleh disederhanakan antara pembilang dengan penyebut, sama-sama bisa dibagi berapa, ya. Nah, kita sederhanakan, 5 dengan 10 sama-sama bisa dibagi 5. 5 dibagi 10 1, 10 dibagi 5 dibagi 5 1, 10 dibagi 5 2, ya. Hasil ini dari mana?
5 dan 10 sama-sama bisa dibagi 5. Yang ini hasilnya 1, yang ini hasilnya 2. Oke. Nah, 24 sama 6 bisa tidak, Bu? Bisa, ya. Jadi, di sini 24 sama 6 sama-sama bisa dibagi berapa perkaliannya? Oh, perkalian 6. 24 bisa dibagi 6. Berapa hasilnya? Hasilnya 4. 6 dibagi 6 hasilnya 1. Tapi ingat ya anak-anak, yang bisa dicoret silang seperti ini hanya pada operasi perkalian. Tidak boleh pada penjumlahan. Misalkan di sini. Ini 5, di sini 5. Bisa nggak, Bu? Sama-sama bisa dibagi 5? Tidak bisa. Kenapa? Karena di sini operasinya penjumlahan. Yang boleh hanya pada perkalian di sini dulu, ya. Bu, penyebut dengan penyebut boleh tidak? Kalau ini sudah melanggar 2 aturan. Yang pertama, penyebut dengan penyebut tidak bisa disederhanakan. Yang kedua, di sini operasinya adalah penjumlahan, maka tidak bisa ya, Nak. Ingat aturan seperti itu, oke? Nah, setelah itu bagaimana? Nah, itu kita kalau pada operasi penjumlahan dan perkalian dikerjakan adalah perkalian terlebih dahulu. Maka ini yang kita kerjakan ya. Tinggal 4/2 dengan 1/1. 23/5-nya tetap. 23/5 ditambah. Ya. 4/2 dari mana? 4 kali 1 sama dengan 4. 2 kali 1 sama dengan 2. Kalau pada operasi perkalian, yang tadi sudah seperti ini, boleh langsung dikalikan. 4 kali 1, 2 kali 1. Meskipun penyebutnya berbeda. Di sini 2, di sini 1. Karena pada perkalian boleh langsung dikalikan. Maka hasilnya langsung 4/2. Ya. Nah, pada penjumlahan bagaimana, Bu? Bisakah langsung dijumlah? Tidak bisa ya, Nak. Pada penjumlahan, kita harus samakan penyebut. Samakan penyebut bagaimana caranya? Dengan menentukan KPK. KPK dari 5 dan 2 adalah, Bu, KPK apa? Itu sudah kita pelajari ya. Nah, jadi kalau matematika itu tidak bisa kita melupakan masa lalu, kita harus tetap mengingatnya. Ya. KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil, atau lebih mudahnya kita lihat saja langsung, ya, supaya lebih mudah nggak perlu memikirkan KPK. Antara 5 dan 2 nih penyebutnya. Yang paling besar adalah angka 5. Ya. Apakah 5 bisa dibagi 2? Oh, tidak bisa menghasilkan bilangan bulat. Maka 5-nya langsung kita kalikan 2. 5 kali 2 berapa? Ya, 10. Ya. Berarti KPK 5 dan 2 adalah 10. Oke. Nah, bagaimana caranya lagi? Nah, ini 23/5 sama dengan 46/10. Dari mana? Penyebutnya yang ini 5, ini 10. Ya. Bisa pakai cara dulu 10 bagi 5, hasilnya dikali 23. Atau kamu mau 5 kali berapa supaya 10? Oh, kali 2. Berarti 23 juga dikali 2. Hasilnya 46. Ya. Terserah mau pakai yang mana pemahamannya. Apakah mau 10 dikali 5, hasilnya dikali 2. 10 dibagi 5, hasilnya dikali 23. Boleh seperti itu. Ya, 46. Lalu yang 4/2 supaya penyebutnya 10 bagaimana? Ini kan sudah 10. 10 bagi 2 jawabannya 5. 5 kali 4 hasilnya adalah 20. Ya, boleh. 10 bagi 2 hasilnya dikali 4. Sama dengan 20/10. Oke. Karena penyebutnya sudah sama, maka boleh kita jumlahkan nih pembilangnya. 46 tambah 20 sama dengan 66. Oke. 66/10 masih bilangan pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Maka
pecahan ini bisa dijadikan pecahan campuran ya. 66/10 artinya 66 dibagi 10. Dapatnya 6, hasilnya pembagian bersusun, sisanya 6. Kenapa? 10 kali 6, 60. Sedangkan kita punya 66. Berarti 6-nya merupakan sisa. Ya. Jadi 66/10 hasilnya 6/10. Bu, mau dijadikan desimal boleh tidak? Boleh. Karena per 10 punya 01 ya di sini, maka harus ada satu angka setelah koma. Jadi 6/10 sama dengan 6,6. Paham? Oke. Berikutnya adalah contoh yang kedua. Contoh kedua, 3,5 dibagi 4/5 dikurang 21/4. Ya. Ingat tadi sudah dijelaskan, semua diubah menjadi pecahan biasa. Ya, lalu kita ingat aturan operasi hitung campuran, kali bagi, tambah dan kurang. Maka 3,5 sama dengan 35/10. Ya. Tadi sudah dijelaskan 214 sama dengan 4 kali 2 tambah 1. Berarti sama dengan 9/4. Oke. Langkah berikutnya semua dijadikan pecahan biasa seperti ini, langsung dioperasikan. Ada kurang, ada bagi. Yang dikerjakan mana duluan? Ya. Yang dikerjakan adalah operasi pembagian terlebih dahulu. Ingat, pada pecahan operasi bagi diubah menjadi perkalian. Nih, bagi ubah jadi kali. Tetapi aturannya setelah bagi diubah menjadi kali, pecahan setelah tanda bagi diubah posisinya. Ya. Diubah posisinya menjadi bagaimana? Nah, 4/5 menjadi 5/4. Ya. Menjadi 5/4. Ingat, 4/5 menjadi 5/4 karena di sini bagi menjadi kali. Ya. Dikurang dengan 9/4. Tapi sebelumnya karena operasi perkalian terlebih dahulu yang kita kerjakan, pasti bisa disederhanakan. 5 dengan 10 sama-sama bisa dibagi berapa? Ya, bisa dibagi 5. 10 bagi 5 itu 2, 5 bagi 5 itu 1. Ya, baru dikurang dengan 9/4. Ingat, yang kita kerjakan operasi perkalian berarti 35 kali 1 sama dengan 35. 2 kali 4 sama dengan 8. Ya, jadi hasil 35/8 dari 35 kali 1. 2 kali 4. Oke. Sama dengan 9. Ya, 35/8 dikurang 9/4. Oke. Nah, kita lihat penyebutnya. Karena ini pengurangan sama dengan penjumlahan. Kita harus perhatikan penyebut. Ini penyebutnya yang 1 8, yang 1 4. Apakah sudah sama? Ternyata belum. Ya. Jadi karena masih berbeda, tadi kita cari KPK. KPK 8 dan 4 berapa? Kebetulan 8. Kenapa? 8 bisa dibagi 4. Jadi 8 adalah KPK dari 8 dan 4. Setelah penyebutnya sama, ya, di sini 35/8 tetap 35/8 karena KPK-nya 8. Jadi ini tidak berubah. Yang ini 9/4 berubah menjadi 18/8. Kenapa? 4 supaya jadi 8 dikali 2. Ya. Maka 9 dikali 2 hasilnya 18. Setelah ini karena penyebutnya sama, baru bisa kita operasikan. 35 dikurang 18 sama dengan 17/8.
17/8 lebih besar pembilang daripada penyebut. Maka kita jadikan operasi